Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Fatayat NU Karangrejo yang penuh dengan inspirasi dan juga tentu banyak manfaat yang didapatkan. Dan terima kasih kepada Anda para sahabat-sahabat dan juga para pemirsa yang ada di rumah senantiasa setia di channel YouTube kami. Bagi Anda yang melihat video YouTube kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kebaikan-kebaikan yang Anda dapatkan di channel YouTube kami, yakni Fatayat NU Karangrejo. Hari ini kita akan membahas tentang fikih wanita dengan tema cara mengganti puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang cantik yang tentunya sudah berkompeten dalam bidang yang akan kita bahas dalam program Ramadan kali ini. Beliau adalah sahabat Maulidatus Sa'diyah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum sahabat Dia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ya puasanya hari ini? Alhamdulillah. Para sahabat-sahabat dan para pemirsa yang ada di rumah, topik ini sangat penting kita bahas atau untuk diketahui, terutama kader-kader Fatayat yang seringkali meninggalkan puasa dikarenakan hamil atau menyusui. Apakah ketika kita meninggalkan puasa dikarenakan hamil atau menyusui, kita hanya menggantikan puasa atau kita harus membayarkan denda atau kafarat lainnya? Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari sahabat Dia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Lail. Di sini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana cara mengganti puasa bagi ibu hamil dan juga menyusui. Yang perlu kita ingat, syarat wajib puasa ada 5, yaitu Islam, baligh, berakal, bermukim, dan juga mampu. Karena syarat wajib tersebut, maka ibu hamil dan menyusui masih termasuk kategori orang yang wajib berpuasa. Namun, ketika puasa tersebut menyebabkan ibu hamil atau menyusui terganggu kesehatannya, maka Islam memperbolehkan untuk ibu membatalkan puasanya bahkan tidak berpuasa. Dijelaskan di dalam kitab Hasyiyah Al-Qulyubi, wa ammal hamilu wal murdi'u fa in aftara khaufan ala nafsihima. Bagi ibu hamil dan menyusui, ketika dia berbuka puasa dikarenakan khawatir akan dirinya sendiri, wajabal qada'u bila fidyatin, maka diwajibkan mengkodok tanpa membayar fidyah. Au ala waladi lazimatu hal fidyatu fil adhar. Nah, ketika ibu hamil atau menyusui ini mengkhawatirkan anaknya, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Ini menurut qaul yang azhar atau qaul yang sangat jelas seperti itu. Ada 3 poin di dalam kitab Hasyiyah Al-Qulyubi tadi. Yang pertama Mbak Lail, ini ibu hamil atau menyusui yang membatalkan puasanya dikarenakan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Maka diperbolehkan untuk mengkodok saja, diganti puasanya di bulan lain. Contohnya, ketika ada ibu yang menyusui kemudian dia mengalami sakit mah. Dia dikhawatirkan ketika dia melanjutkan puasanya, maka tubuhnya tidak akan kuat. Maka dari itu puasanya diperbolehkan untuk dibatalkan atau tidak berpuasa. Untuk poin yang kedua, yakni ibu hamil dan menyusui di mana dia membatalkan puasanya dikarenakan mengkhawatirkan kesehatan dirinya juga bayinya. Ini diperbolehkan untuk membatalkan puasa dengan mengganti puasanya saja di selain bulan Ramadan. Misalkan ada ibu yang menyusui, kemudian dia dinyatakan mengalami anemia. Jika dia melanjutkan puasanya, maka tubuhnya akan lemas dan akan berpengaruh kepada janin yang ia kandung. Maka dari itu dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya.
Untuk poin yang ketiga, yakni apabila ada ibu hamil dan menyusui, di mana dia mengkhawatirkan akan keselamatan janinnya saja atau keselamatan bayinya saja, maka ibu hamil atau menyusui tersebut diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Misalkan, ada ibu hamil yang kemudian ketika ia berpuasa, dikhawatirkan kandungannya lemah, dan mengakibatkan ibu tersebut keguguran. Maka dari itu, sang ibu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Pada situasi ini agak berbeda Mbak Lail, karena yang dikhawatirkan hanya bayinya saja, maka sang ibu diharuskan untuk mengqadha puasanya di selain bulan Ramadan, kemudian membayar fidyah. Berapakah banyaknya fidyah? Yaitu 1 mud untuk 1 hari. 1 mudnya biasanya kalau di Indonesia ini takarannya 6,5 ons. Misalkan sang ibu selama 5 hari tidak puasa dan dia mengkhawatirkan akan keselamatan bayinya, maka 5 hari ini akan dikali dengan 6,5 ons. Mengapa ada perbedaan dalam mengganti puasa tersebut? Ini juga penting untuk diketahui. Ibu hamil dan menyusui ini disamakan dengan orang yang sakit di dalam fikih. Maka dari itu, kalau orang sakit kan menggantinya hanya dengan berpuasa di bulan lain selain bulan Ramadan. Ibu hamil juga ketika ia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri dan juga janinnya, bukan janinnya saja hanya dirinya dan juga janinnya dijadikan satu. Nah, maka ia hanya mengqadha, karena di sini dihukumi sama dengan orang yang sakit. Ia mengkhawatirkan dirinya dan ia mengkhawatirkan dirinya serta janinnya. Jadi janin ini ikut ibu. Nah, seperti itu. Maka hanya mengqadha saja puasa di bulan lain selain bulan Ramadan. Untuk poin yang ketiga, kenapa berbeda? Karena yang dikhawatirkan adalah janinnya, bukan dirinya. Ia diharuskan untuk membayar fidyah. Fidyah ini sama dengan tebusan. Jadi ibu tersebut membayar fidyah atau tebusan dikarenakan ia mengkhawatirkan janinnya. Gampangnya itu orang lain. Dia menebus karena ia tidak berpuasa, mengkhawatirkan janin ataupun bayinya. Kemudian di sana dia memiliki kudroh. Kudroh ini kemampuan. Jadi si ibu ini masih memiliki kemampuan untuk berpuasa. Harusnya si ibu bisa berpuasa. Berhubung dia mengkhawatirkan janin atau bayinya, maka ia membatalkan atau bahkan tidak berpuasa. Karena kemampuan yang bisa berpuasa tersebut tetapi tidak dijalankan, maka harus diganti. Jadi ketika ibu hamil atau menyusui mengkhawatirkan diri bayinya saja, maka ia diharuskan untuk mengganti puasa dan membayar fidyah. Karena ibu ini tidak dianggap sakit seperti itu. Sahabat Dia, bagaimana kalau misalnya ada kasus seperti ini? Ada ibu hamil yang ingin sekali berpuasa tetapi oleh dokter divonis kandungannya lemah atau kemungkinan banyak itu mudah keguguran. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ini ada 3 hukum yang dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, juz 2. Nah, di dalam kitab Nihayatuz Zain ini dijelaskan ada 3 hukum bagi ibu hamil atau menyusui untuk berpuasa. Yang pertama adalah wajib. Ibu hamil atau menyusui wajib untuk berpuasa ketika sudah dinyatakan baik kesehatan fisiknya bagi dirinya sendiri maupun bagi janin ataupun bayinya. Ini wajib untuk berpuasa. Yang kedua adalah makruh. Yang makruh ini ketika sang ibu dinyatakan bahwa ia akan mengalami kemungkinan yang kurang baik ketika ia berpuasa, baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ini masih kemungkinan ya. Nah, ini ibu tersebut berpuasa, maka hukumnya makruh. Yang ketiga, haram ketika ibu hamil atau menyusui ini berpuasa apabila ketika ia berpuasa maka jelas si ibu ini akan mengalami kemudorotan seperti halnya keguguran. Itu tidak boleh. Ataupun untuk ibu menyusui anaknya akan mengalami gangguan kesehatan, itu tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Ada kasus lagi ini.
ada ibu yang melahirkan, kemudian beliau belum sempat untuk mengganti puasa dan anaknya ini masih berusia 3 bulan, kemudian hamil lagi. Nah, itu seringkali kita jumpai di masyarakat atau biasanya disebut dengan kesundulan. Nah, itu seringkali ada beberapa kali waktu itu. Nah, kira-kira bagaimana seperti itu? Nah, emang ada beberapa yang seperti itu. Bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya yaitu misalkan si ibu ini di 3 tahun pertama kan hamil, terus 2 tahun menyusui, ya. Kemudian ternyata kok hamil lagi, maka ia diperbolehkan selama ia hamil dan menyusui tidak perlu untuk berpuasa. Ini dimasukkan ke 3 kategori tadi ya. Jika dia mampu berpuasa ya berpuasa, kalau tidak maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya ketika ibu tersebut sudah selesai semua? Apakah perlu membayar fidyah? Dimasukkan ke 3 poin tadi. Jika tidak mengkhawatirkan anaknya saja, ia mengkhawatirkan dirinya serta janinnya dijadikan satu, maka cukup mengkodok seperti itu. Jadi tidak perlu ibu tersebut khawatir gimana saya selama misalkan 6 tahun ini saya tidak berpuasa. Tidak apa-apa, karena ya seperti itu wanita. Ia menghamil dan menyusui. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk wanita adalah hamil dan menyusui. Maka dari itu Allah memberikan keringanan. Apalagi untuk perempuan yang hamil dan menyusui ini hifdzun nafas. Dia menjaga nyawa. Nyawa siapa? Nyawa dirinya dan juga janin atau bayinya. Dikarenakan menjaga tersebut, oleh Allah diberikan keringanan seperti yang kita ketahui di masyarakat. Ya, di masyarakat. Alhamdulillah, ternyata ilmu yang kita dapat hari ini sangat begitu banyak dan bermanfaat sekali, insya Allah. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada yang disampaikan lagi? Untuk ibu hamil dan menyusui tidak perlu ragu ataupun merasa tidak enak untuk membatalkan puasa, karena hal itu wajar bagi ibu hamil dan menyusui. Namun harus diingat, harus tetap dikodok, karena puasa ini diberikan keringanan saja, diberikan keringanan oleh Allah untuk mengganti di bulan lain, bukan untuk ditinggalkan. Jadi mengkodok puasa ini wajib hukumnya bagi ibu hamil ataupun bagi ibu yang menyusui. Demikian tadi adalah pembahasan dari narasumber kita, dan terima kasih kepada sahabat Dia sudah meluangkan waktu dalam program Ramadan kali ini. Saya Lailatus Suudia dan saya Maulidatus Sadia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.